Kamu mungkin berpikir iklan game mobile itu palsu karena para pengembangnya memang buruk dalam membuatnya. Bukan itu alasannya. Game itu sebenarnya tidak ada. Kamu hanyalah kelinci percobaan dalam eksperimen psikologis bernilai miliaran dolar. Semua ini dirancang untuk melihat seberapa jauh otakmu bisa mentolerir kebohongan sebelum akhirnya menyerah. Dan itu berhasil karena algoritma yang menjalankannya baru saja membuktikan bahwa berbohong kepadamu adalah hal paling menguntungkan yang bisa dilakukan sebuah perusahaan. Dan itulah tujuannya sejak awal. Bab 1. Halusinasi 81 miliar dolar pada akhir tahun 2025. Industri game mobile terasa tak terhentikan. Industri ini mencapai 81,8 miliar dolar pada tahun itu, menyamai 85,6 miliar dolar yang dihasilkan oleh semua aplikasi lain jika digabungkan. Game-game ini tidak dirancang untuk menjadi seperti game konsol tradisional. Game-game ini dirancang dalam siklus singkat, dibuat untuk momen-momen saat kita sedang terdistraksi seperti di bus, saat antre, di sela-sela aktivitas lain, dan begitu kamu masuk tak butuh waktu lama sampai ini jadi lebih dari sekedar satu game. Karena senjata rahasia dari game mobile bukanlah gameplay, melainkan iklan. Game-game ini semuanya terhubung ke internet, yang memungkinkan adanya multiplayer dan kompetisi skor, tapi juga memungkinkan game dan pengiklan mereka untuk menghubungi pemain berdasarkan tindakan mereka. Algoritma tahu jenis game apa yang kamu suka dan akan merekomendasikan game berikutnya yang akan bikin kamu kecanduan. Game-game ini sangat dikenal karena iklan animasi mereka yang menarik perhatian. Tapi ada satu masalah. Game-game itu sebenarnya tidak ada. Sebagian besar game ini sangat mirip satu sama lain, dibangun dengan pola puzzle tanpa akhir yang sederhana, biasanya variasi dari format match 3 yang dipopulerkan oleh Candy Crush. Ini biasanya dikombinasikan dengan semacam elemen kompetitif, dengan komunitas pemain yang lebih besar, atau elemen membangun dunia. Tapi yang biasanya hilang adalah gameplay aksi cepat seperti yang diiklankan. Jadi, kenapa game mobile sangat buruk dalam memasarkan game mereka sendiri? Sebenarnya tidak juga. Mereka melakukan persis seperti yang mereka inginkan. Iklan-iklan menipu ini bukan dirancang oleh orang-orang berdasi yang menawarkan kampanye iklan hebat berikutnya. Iklan-iklan itu dirancang oleh algoritma frekuensi tinggi dengan satu tugas, yaitu mendapatkan klik dengan cara apapun yang diperlukan. Jika iklan menipu sedikit lebih baik daripada iklan jujur, seluruh anggaran iklan akan dialihkan ke model itu dan iklan jujur akan terkubur. Kebohongan tidak hanya menjadi umum, tapi juga diotomatisasi. Dan berapapun jumlah keluhan tidak akan mengubah hal ini selama rasio klik tayangnya sedikit lebih tinggi. Mesin memahami naluri kita sedikit terlalu baik. Tapi bagaimana kita bisa sampai ke titik ini? Bab 2, kuburan 99 sen. Permainan mobile mulai berkembang pesat pada akhir tahun 2000-an dan awal tahun 2010-an seiring dengan semakin meluasnya penggunaan ponsel pintar. Sebelum itu, permainan mobile sebagian besar terbatas pada judul-judul sederhana bawaan seperti Snake. Namun begitu toko aplikasi hadir, semuanya berubah. Orang-orang bisa mengunduh game lengkap langsung ke ponsel mereka, seringkali dengan ratusan level yang siap dimainkan. Dibandingkan dengan dunia konsol, game-game tersebut sangat terjangkau. Banyak yang dirilis hanya seharga 99 sen, membuatnya langsung bisa diakses jutaan orang, dan semua itu memberikan dampak besar. Era baru dalam dunia game menjadi sangat sukses, dan beberapa judul benar-benar menonjol. Cut the Rope memulai era game puzzle berbasis fisika. Namun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan game ketapel Angry Birds yang menjadi sensasi dan akhirnya melahirkan serangkaian film selain berbagai spin-off. Tapi itu bukan satu-satunya cara game-game tersebut menghasilkan banyak uang. Game seperti Smurf Village dari Capcom dan Tap Pet Hotel dari Pocket Jam menjadi pelopor model mikrotransaksi. Pengguna bisa membayar beberapa dolar setiap kali untuk mendapatkan keuntungan khusus seperti power-up sekali pakai atau cara untuk melewati level. Tak lama kemudian, game-game adiktif ini mendapatkan pembelian dalam aplikasi yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan uang yang mereka dapatkan dari pembelian awal game. Sifat adiktif dari game ini membuat orang mudah untuk menghabiskan beberapa dolar lagi dan memikirkannya besok. Jadi mereka memutuskan untuk menghilangkan perantara. Angry Birds 2 dan Cut the Rope 2 mengejutkan semua orang dengan mengumumkan bahwa gamenya sendiri akan gratis untuk dimainkan. Tapi jika sesuatu itu gratis, biasanya berarti kamulah produknya. Komoditas paling berharga bagi sebuah game adalah membuatmu masuk ke dalam game dan menggoda kamu untuk menghabiskan uang. Fokusnya pun bergeser dari desain game yang bagus menjadi bagaimana membuat orang tetap bermain sebagai sumber pendapatan yang terus-menerus. Semuanya hanya butuh satu klik saja. Metrik paling berharga untuk video game sekarang adalah biaya per instalasi atau CPI.
Ini adalah jumlah tetap yang dibayarkan pengiklan kepada penerbit setiap kali seorang pengguna menginstal game dari sebuah iklan. Berbeda dengan biaya per aksi (CPA), di mana pembayaran tergantung pada aksi lanjutan seperti pembelian atau pendaftaran, CPI dibayarkan segera setelah instalasi terjadi. Itu berarti satu klik saja sudah cukup bagi penerbit untuk mendapatkan bayaran. Model ini menguntungkan kampanye iklan di mana pengguna secara visual tergoda untuk segera mengambil tindakan dan tidak masalah berapa lama mereka bertahan. Fokusnya beralih dari menjual gamenya menjadi menjual ide dari game tersebut. Dan kampanye iklan berikutnya tidak hanya memancing klik orang-orang, tapi juga meretas otak manusia. Bab 3. Perangkap Sigarnik. Neraka clickbait game mobile saat ini mungkin berasal setidaknya sebagian dari psikologi Gestalt. Semuanya dimulai ketika psikolog Soviet Bluma Zagarinik mengamati fenomena psikologis saat berada di sebuah restoran. Pelayan di restorannya tampak kesulitan mengingat detail pesanan yang sudah selesai, tapi tidak mengalami masalah mengingatnya saat jam makan sibuk. Hal ini membuatnya menciptakan serangkaian eksperimen yang menghasilkan satu kesimpulan. Tugas yang belum selesai lebih melekat di pikiran orang dibandingkan dengan tugas yang sudah selesai. Penelitian ini bahkan telah digunakan untuk mendukung adanya waktu istirahat di sekolah, menunjukkan bahwa istirahat singkat selama pelajaran intens tidak mengurangi momentum belajar dan bahkan dapat meningkatkan daya ingat. Hal ini juga muncul dalam desain perangkat lunak. Alur pengenalan awal seringkali menyertakan petunjuk kemajuan yang mengingatkan pengguna seberapa dekat mereka dengan menyelesaikan setiap langkah. Ini menambahkan elemen gamifikasi saat pengguna mengejar angka 100% dan mereka lebih mungkin tetap terlibat hingga selesai. Namun seperti kebanyakan hal, ini bisa digunakan untuk kebaikan maupun keburukan. Apakah kamu pernah memperhatikan bahwa sebagian besar iklan game mobile yang kamu temui menampilkan karakter yang gagal total? Pemilik rumah yang malang itu menarik pin untuk melepaskan emas di lotengnya, tapi dia malah secara tidak sengaja melepaskan lava mendidih. Terlepas dari desain rumah yang dipertanyakan, ini sangat bertolak belakang dengan cara permainan papan dulu diiklankan, yang biasanya diakhiri dengan satu anak menang dan merayakannya. Iklan-iklan ini sering berakhir dengan nada negatif karena mereka ingin kamu memecahkan masalahnya. Gaya iklan seperti ini memicu beberapa efek psikologis unik pada penonton, sehingga mereka lebih mungkin untuk mengklik iklan dan mulai bermain. Pertama, efek Zagarik mulai bekerja dan membuat game tersebut lebih mudah diingat karena tugasnya tidak berhasil diselesaikan. Kedua, hal ini membuat penonton berpikir, aku bisa melakukannya. Lalu mereka menganggap diri mereka lebih kompeten daripada pemain yang membuat kesalahan awal itu, yang biasanya cukup jelas. Ini menciptakan rasa penasaran yang mengganjal, yang membuat penonton ingin turun tangan dan memperbaiki kesalahan tersebut. Dan setelah itu mereka terlibat. Hanya itu yang dibutuhkan. Pada tahun 2020, pasar telah benar-benar berubah. Mayoritas aplikasi game gratis untuk dimainkan, dan hampir semuanya mengandung transaksi mikro. Kombinasi antara algoritma yang melacak aktivitas pengguna dan penggunaan taktik pemasaran yang menipu ini telah menyebabkan media sosial dibanjiri oleh game-game seperti ini. Hampir semuanya menggunakan taktik serupa. Jika Anda melihat kolom komentar di salah satu postingan tersebut, Anda akan melihat banyak orang mengeluh bahwa game tersebut bahkan tidak memiliki teka-teki seperti itu dan menyebutnya sebagai penipuan. Ini adalah permainan manipulasi yang begitu terang-terangan sehingga rasanya seharusnya ilegal. Dan untuk beberapa waktu, praktek itu nyaris ilegal. Bab 4, Celah Hukum 2020. Di Amerika Serikat, undang-undang periklanan relatif longgar dibandingkan dengan sebagian besar negara lain di dunia dan membuktikan penipuan di pengadilan bisa sangat sulit. Namun, game mobile beroperasi di pasar global dan keputusan besar di luar negeri masih bisa memaksa perusahaan untuk mengubah arah. Otoritas Standar Periklanan Inggris atau ASA bertanggung jawab untuk mengawasi iklan di salah satu pasar terbesar di dunia. Lembaga ini sangat ketat ketika berurusan dengan iklan menipu yang ditujukan kepada anak-anak. Dan pada tahun 2020, mereka mengambil tindakan tegas. Fokusnya adalah pada salah satu desainer game mobile terbesar di dunia, Playtrix, yang berbasis di Irlandia. Game-game tersebut, Homescapes dan Gardenscapes, menampilkan iklan-iklan rumit yang memperlihatkan para protagonis bertarung melawan jebakan mematikan dan menjalani alur cerita yang rumit. Namun kenyataannya, kedua game tersebut hanyalah game match 3 standar yang memungkinkan pemain mengumpulkan poin untuk meningkatkan rumah atau kebun mereka. Kedua game tersebut tidak punya akhir yang jelas, memungkinkan permainan tanpa batas dan transaksi mikro, tetapi sama sekali tidak ada gameplay rumit seperti yang diiklankan. Menurut ASA, itu melanggar hukum.
Putusan tahun 2020 menargetkan 2 iklan secara khusus yang dianggap menipu dan perusahaan diperintahkan untuk menghentikan penayangannya. Tapi ini lebih seperti peringatan keras untuk seluruh industri. Pasar game mobile semakin bergantung pada iklan clickbait yang bahkan tidak menyerupai game yang mereka jual. Jika alat itu dihentikan, para desainer harus mengembangkan model pemasaran yang benar-benar baru, merombak game mereka, atau membiarkan pengacara mahal mereka mencari celah hukum. Mereka memilih opsi ketiga dan sangat sukses. Keputusan ASA tahun 2020 mungkin terdengar seperti pukulan telak bagi model pemasaran game saat ini, tetapi sebenarnya keputusan itu justru memberikan panduan untuk melakukan penipuan. Keputusan ASA secara khusus menyatakan bahwa jika gameplay dalam iklan tidak menyerupai yang ada di game aslinya, maka tidak boleh digunakan. Namun yang penting, keputusan itu tidak menyebutkan seberapa banyak bagian dari game yang harus berisi gameplay tersebut. Jadi banyak game hanya melakukan seminimal mungkin agar secara hukum mematuhi aturan ASA. Game-game mencolok dari iklan itu akhirnya hanya menjadi minigame singkat yang bisa kamu mainkan setiap 50 level dalam beberapa kasus. Itu hanya menjadi satu hal lagi yang dikejar pengguna di setiap level match 3 dan transaksi mikro. Permainan penipuan terus berjalan dan itu membuka pintu menuju kesuksesan finansial. Bab 5, mesin arbitrase. Sebuah keputusan yang menentang model bisnis perusahaan biasanya menjadi pukulan telak, tapi itu tampaknya tidak memengaruhi Playtrix. Perusahaan memiliki pendapatan tahunan lebih dari $400 juta pada tahun 2016. Tidak lama setelah Homescapes dan Gardenscapes diluncurkan. Namun pada tahun 2023, angka itu melonjak menjadi lebih dari 2,8 miliar. Perusahaan menjadi raja di sektor freemium pada game mobile, dan itu hampir sepenuhnya berkat iklan gameplaynya yang menipu. Begitu perusahaan itu menemukan cara untuk mengakali keputusan ASA, mereka langsung melaju pesat, dan tak lama kemudian muncul banyak peniru. Perusahaan game lain, Magic Tavern, juga segera meraih kesuksesan serupa. Game-game tersebut sering menggoda pemain dengan gambar wanita malang yang membutuhkan perubahan penampilan atau tempat tinggal, mendorong pengguna untuk membantu mereka. Ini adalah taktik lain yang digunakan oleh game-game tersebut, menarik simpati dengan menampilkan orang yang sebenarnya tidak ada sedang menderita. Meskipun banyak pengguna marah karena merasa dipermainkan, model ini tetap berhasil. Semuanya bermuara pada satu angka. Selamat datang di Matematika Sulit dari Arbitrase Akuisisi Pengguna. Disinilah biaya per instalasi berperan. Tujuannya adalah mendapatkan pendapatan lebih banyak dari seorang pelanggan dibandingkan biaya untuk mendapatkannya. Karena pendapatan yang Anda dapatkan dari satu pelanggan sangat tidak dapat diprediksi, terutama pada game gratis untuk dimainkan, perusahaan perlu menciptakan proses akuisisi pengguna yang cepat dan murah. Hal ini telah menciptakan perlombaan saling menurunkan standar untuk membuat iklan clickbait yang menimbulkan rasa urgensi di antara para penonton, dan itu berhasil. Model iklan game mobile saat ini telah disebut menipu, bahkan benar-benar curang, tetapi tidak bisa disebut gagal. Kesenjangan antara gelombang game gratis untuk dimainkan saat ini yang menggunakan iklan clickbait dan game RPG serta puzzle yang sudah mapan dan dengan jujur menampilkan gameplay mereka justru semakin melebar. Yang terakhir, memiliki CPI kasar antara 5 hingga $10 per pengguna, dengan harapan mereka akan bertahan dalam jangka panjang untuk terus berinvestasi. Namun game match 3 seperti Homescapes memiliki CPI yang jauh lebih tinggi, biasanya berkisar antara 2 hingga $5 per pelanggan. Ini hanya untuk menarik mereka masuk saja. Game-game ini menghadapi tingkat retensi pemain yang sangat buruk, tapi itu mungkin bahkan tidak terlalu penting. Rahasia kelam dari industri game mobile adalah mereka sebenarnya tidak benar-benar mencoba menjual game itu kepada Anda. Mereka justru menjual Anda kepada para pengiklan mereka. Kebanyakan orang terhubung ke game-game tersebut melalui jaringan bersama, biasanya menggunakan akun Google atau Facebook mereka. Dan itu berarti, begitu Anda masuk ke game pertama Anda, perusahaan sudah memiliki data Anda. Dan mereka beserta mitra periklanan mereka akan memastikan Anda mendapatkan banyak iklan serupa, mencoba menggunakan trik yang sama untuk menggoda Anda masuk ke lingkaran yang sama lagi. Tapi biasanya itu tidak berhasil. Sebagian besar orang yang mengunduh salah satu game tersebut langsung pergi setelah mereka menyadari game itu tidak sesuai dengan hype-nya. Orang-orang sadar itu bohong, tapi perhitungannya tetap berjalan. Bagaimana bisa? Bab 6, perburuan para whale. Jika Anda melihat sebagian besar statistik tentang jenis iklan menipu seperti ini, Anda akan menyimpulkan bahwa sebenarnya iklan-iklan ini bekerja dengan sangat buruk. Tingkat retensi untuk game mobile sangat rendah, dengan hingga 75% pemain baru menghapus aplikasi dalam waktu 24 jam.
Ini yang dikenal sebagai churn, yaitu proses keluar masuk di mana orang mencoba game baru dan dengan cepat meninggalkannya. Tapi tingkat churn di sini jauh lebih buruk dibandingkan dengan game berbayar atau game yang iklannya sesuai dengan gameplay aslinya. Jika kampanye iklan lain memiliki tingkat kegagalan 75%, pasti sudah dibuang. Tapi sebenarnya ini bukan tingkat kegagalan sama sekali. Pada tahun 2020, sebuah postingan di Tumblr menjadi viral ketika seorang pegawai bank menceritakan bagaimana timnya mendapat telepon marah dari seorang nasabah. Kartu miliknya telah dinonaktifkan karena dicurigai adanya penipuan dan dia ingin penjelasan. Mereka menjelaskan bahwa seseorang telah menghabiskan hampir $5.000 untuk permainan video populer Genshin Impact dan rekening bank miliknya hampir terkuras. Tapi pelakunya bukan penipu, melainkan pelanggan itu sendiri. Begitu kartu miliknya diaktifkan kembali, dia langsung menghabiskan $200 lagi untuk permainan itu. Kepribadian yang mudah kecanduan adalah impian para desainer game. Para whale hanya terdiri dari kurang dari 1% dari basis pengguna sebuah game, tetapi seringkali menyumbang sebagian besar keuntungan game tersebut. Para pemain ini biasanya memiliki banyak uang yang bisa dibelanjakan, kepribadian yang mudah kecanduan, dan kecenderungan untuk terlalu terlibat dalam permainan. Begitu mereka kecanduan game mobile, mereka bisa dengan mudah menghabiskan ratusan dolar setiap minggu untuk membeli mikrotransaksi. Karena biasanya hanya $1 hingga $5 sekali beli, sangat mudah untuk mengabaikan dampak keseluruhannya. Mempertahankan para pemain ini dengan janji-janji clickbait, penawaran waktu terbatas, dan fitur-fitur baru yang mencolok yang sebenarnya hanya tampilan baru dari game yang sama adalah prioritas utama bagi game tersebut. Namun ada satu kelompok demografis yang paling beresiko. Salah satu keluhan terbesar tentang game mobile dalam beberapa tahun terakhir adalah daya tarik genre ini bagi anak-anak. Mereka sering tertarik oleh desain yang mencolok dan mereka tidak tahu bagaimana mengatur diri sendiri dengan cara yang sama. Dan dengan banyak pembelian dalam aplikasi yang bisa dilakukan hanya dengan satu klik, seorang anak yang memegang ponsel orang tuanya bisa dengan mudah menghabiskan ratusan dolar dalam bentuk tagihan. Mendapatkan pengembalian dana atas tagihan tersebut seringkali sulit. Perusahaan teknologi besar biasanya berargumen bahwa orang tua bertanggung jawab untuk memantau aktivitas online anak-anak mereka. Namun ketika reaksi balik dari masyarakat sudah cukup parah, tekanan publik terkadang bisa memaksa mereka untuk mempertimbangkannya kembali. Jadi permainan-permainan itu tidak masalah kehilangan kamu, selama mereka tidak kehilangan para whale mereka. Whale lazim ditemukan di kasino, di mana mereka akan memberikan perlakuan istimewa untuk para pemain itu, memastikan mereka tetap senang. Tapi game mobile tidak perlu bekerja sekeras itu, algoritma akan melakukannya untuk mereka. Beberapa game, ketika mereka mendeteksi pemain top telah berhenti bermain, akan mengirim serangkaian pengingat sebagai iklan di feed. Ini bisa berupa karakter pemain yang dalam bahaya atau menangis untuk meningkatkan tekanan emosional agar pemain kembali. Dan jebakan pun telah dipasang. Dan berkat teknologi baru, hal ini akan menjadi tak terhindarkan. Bab 7, si pembohong AI. Saat ini, sebagian besar game ini hanya mencurahkan upaya yang relatif sedikit pada gameplay itu sendiri. Mereka secara rutin merilis level baru, tapi sebagian besar hanyalah daur ulang dari level lama yang sedikit diubah. Fitur baru ketika dirilis biasanya hanyalah gamifikasi dari mekanik yang sudah ada, yang dirancang untuk mendorong orang menghabiskan lebih banyak waktu di situs tersebut. Tapi yang benar-benar mereka habiskan banyak waktu adalah mengembangkan skenario kegagalan yang rumit yang dilihat orang di lini masa, dan mereka punya desainer untuk membuatnya terlihat semenarik dan sedramatis mungkin. Atau setidaknya dulu begitu, generator video AI seperti Runway dan Google Flow dengan cepat menjadi mampu menghasilkan klip pendek hanya dalam 1 menit. Namun klip-klip ini jauh dari sempurna dan seringkali dipenuhi dengan kesalahan animasi. Itu membuatnya umumnya tidak cocok untuk penggunaan komersial, tetapi justru membuatnya sempurna untuk iklan game mobile yang mengandalkan clickbait. Game tersebut dapat menggantikan desainer manusianya, menghasilkan iklan dalam setengah waktu, dan menciptakan aliran iklan tanpa henti yang langsung disebarkan untuk menarik orang masuk ke dalam game. Dan sisa-sisa terakhir desain buatan manusia pun ikut lenyap. Ini akan menurunkan biaya per akuisisi menjadi hampir nol. Tim hanya membutuhkan 1 karyawan di bidang pemasaran untuk mengawasi iklan dan membuat prompt untuk generator AI. Margin keuntungan akan semakin tinggi untuk game-game yang mengandalkan clickbait, sehingga membuat game-game yang mencoba melakukan pemasaran secara jujur semakin sulit untuk bersaing. Dan seiring metagame semakin bergeser ke arah iklan mobile yang menipu seperti ini, akan semakin sedikit insentif bagi studio untuk mencoba melakukan hal lain selain sekedar memberi tampilan baru pada engine match 3 mereka. Dan ini mungkin akan berdampak permanen. Bab 8. Harga sebuah klik. Masalah ini bukanlah hal baru.
Era game mobile telah berlangsung lebih dari 15 tahun. Selama sebagian besar waktu itu, industri ini semakin bergeser ke arah iklan yang benar-benar berbohong kepada audiens mereka. Komentar buruk tentang iklan-iklan itu tidak memberikan dampak, dan kasus hukum terhadap mereka ternyata hanya menjadi teguran ringan saja. Sementara itu, para penonton secara perlahan telah terbiasa untuk menganggap setiap iklan yang memasarkan game mobile kepada mereka pasti berbohong. Kepercayaan sudah rusak, dan bagi banyak orang, hal itu tidak akan kembali lagi. Tapi itu tidak masalah, karena para pemain yang belanja besar masih ada kan? Ketika game-game itu bergantung pada para pemain yang belanja besar, mereka mengambil risiko besar. Satu whale yang tidak lagi dibiayai orang tuanya, kehilangan pekerjaannya, atau sekedar merasa frustrasi karena bug lalu berhenti main karena kesal, bisa berdampak besar pada pendapatan game tersebut. Selain itu, para whale juga semakin tua. Beberapa dari mereka akan menikah dan punya anak, lalu akhirnya meninggalkan game itu. Itu berarti mereka harus mencari pemain baru di tempat lain, dan mereka mungkin akan menyadari kalau mereka terkena jebakan mereka sendiri. Ada banyak laporan bahwa Gen Z dan Gen Alpha secara aktif bersikap bermusuhan terhadap AI dan cenderung menyebut apapun yang menipu sebagai AI dengan nada meremehkan. Itu berarti strategi pemasaran seperti ini justru bisa membuat mereka tidak tertarik. Tapi kerusakannya mungkin sudah terjadi. Game free-to-play yang mengandalkan clickbait seperti ini sudah tersebar di seluruh App Store. Sulit membedakan beberapa game bagus dari yang buruk, yang berarti mungkin sudah saatnya mulai mencari permata yang tersembunyi di balik tumpukan sampah itu. App Store masih memiliki perannya sebagai tempat yang mudah dan murah bagi para desainer game independen untuk meluncurkan karya mereka. Game-game ini biasanya adalah game premium, sekali bayar dengan gameplay yang unik, dan mereka masih bisa ditemukan di sana. Kamu hanya harus menyaring banyak clickbait terlebih dahulu. Game mobile mungkin sedang diambang menerima konsekuensi besar, tapi mereka bukan satu-satunya yang mulai merasakan reaksi balik akibat praktik-praktik curang. Lihat saja Ticketmaster. Ticketmaster akhirnya mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Atau tonton ini.